Komisi 2 DPRD Kabupaten Jembrana menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana pada Kamis 15 Mei 2025 guna membahas laporan realisasi dan evaluasi pemungutan pajak reklame. Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Jembrana tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Jembrana, Iketut Swastika Esos MH, dan dihadiri oleh pimpinan serta seluruh anggota Komisi 2. Hadir pula perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP, serta jajaran dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Jembrana. Dalam sambutannya, Iketut Swastika menjelaskan di mana rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Jembrana pada 7 Mei 2025 lalu. Ia menekankan pentingnya optimalisasi pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang masih memiliki potensi besar. Adapun tujuan dari rapat kerja ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak reklame serta mengevaluasi hambatan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Pihaknya ingin memastikan bahwa potensi PAD dari sektor ini bisa dimaksimalkan. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap reklame ilegal serta potensi kehilangan pendapatan akibat banyaknya papan reklame yang telah kadaluarsa namun masih terpasang. Swastika juga menyinggung maraknya penjualan rokok tanpa cukai di wilayah Kabupaten Jembrana serta aktivitas pedagang kaki lima di trotoar yang mempengaruhi retribusi pasar. Dari sisi teknis pengelolaan anggaran, Kabid Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Jembrana, Igede Gusdendi ST menjelaskan bahwa pihaknya mencatat adanya peningkatan kesadaran wajib pajak, namun masih ditemukan berbagai kendala di lapangan, di antaranya masih adanya reklame tanpa izin dan belum optimalnya koordinasi antar instansi. Hal senada dengan itu, Kepala Dinas PMPTSP Jembrana, Imade Gede Budiarta SSTP MSI, di mana pihaknya menegaskan pentingnya sinergi antar OPD untuk memastikan proses perizinan berjalan sesuai aturan. Ia juga ingin memastikan setiap reklame yang dipasang tidak hanya memenuhi syarat estetika dan keselamatan, tapi juga berkontribusi terhadap PAD. Budiarta menambahkan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Reklame Online atau SIREO untuk meningkatkan pelayanan perizinan secara digital. Menurutnya, lewat SIREO, masyarakat maupun pelaku usaha bisa mengakses informasi, mengunggah dokumen, dan memantau status izin secara real-time. Sistem ini juga memudahkan pengawasan terhadap titik reklame aktif dan yang melanggar ketentuan. Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Jembrana, Iketut Jaya Wirata SH juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penertiban reklame ilegal. Adapun hasil kesepakatan rapat diantaranya, perlu revisi Perda Pajak Reklame dan Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIREO untuk digitalisasi layanan perizinan reklame. Penertiban rutin terhadap reklame ilegal yang tidak berizin atau sudah kadaluarsa. Perlunya sinergi lintas OPD diantaranya BPKAD, PMPTSP, Satpol PP dalam pengawasan dan pendataan. Mendorong pengkajian regulasi untuk pemungutan pajak reklame rokok. Peningkatan komunikasi dengan instansi terkait, termasuk kepolisian untuk menindak rokok ilegal. Pengaturan pedagang kaki lima untuk menjaga ketertiban, estetika kota, dan keadilan bagi pedagang pasar. Baik, terima kasih. Hari ini kami dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Jembrana yang salah satunya adalah bidang pendapatan hasil daerah mengundang BPKAD, kemudian Dinas Perizinan, dan juga Pol PP. Dari hasil diskusi kami, ternyata beberapa waktu belakang itu banyak hal yang
mesti kami perbaiki. Salah satunya adalah yang paling penting itu perda. Jadi perda yang kita miliki untuk dasar hukum pemungutan pajak reklame itu masih perlu diperbaiki, ya, perlu direvisi lagi. Salah satunya adalah di perizinan, kemudian dan pengawasan. Ini belum masuk di perda kami, termasuk di turunan aturannya di peraturan bupati. Juga mengenai besaran yang perlu sudah disesuaikan. Karena perda kami itu tahun 2011, kemudian perbubnya juga 2011, walaupun sudah ada penyederhanaan hukum, yaitu omnibus law-nya itu masih perlu ada perbaikan. Dan sudah ada sebuah solusi berkaitan dengan bagaimana bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame. Jadi banyak sekali potensi kehilangan, pengawasan, banyak reklame yang sudah expired itu masih terpampang di Kabupaten Jemberana, mengotori kabupaten dan tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan. Kemudian yang kedua, ini sedang menjadi diskusi hangat juga bagi kami di pemerintah Kabupaten Jemberana untuk bisa memungut dari sektor pajak reklame rokok. Ini ada sebuah kontradiktif antara Undang-Undang Kesehatan yang kemudian diperdalam oleh Dinas Kesehatan itu belum berani mengeluarkan rekomendasi. Ini sedang mencari terobosan. Padahal banyak sekali iklan-iklan bertebaran di Kabupaten Jemberana, khususnya iklan rokok. Ya, tetapi kami belum bisa memungut. Mungkin secara kewenangan bukan di kami, ya, walaupun beberapa kali kami pernah mendengar ada operasi dari rokok yang tidak bayar bea cukai. Nanti kita bangun komunikasi karena ini jelas merugikan rokok-rokok yang memang ada bea cukainya, kan begitu. Oke. Sama dengan para pedagang, ya, sama dengan para pedagang yang sekarang ini marak jualannya tuh di sepanjang atau di atas trotoar. Kami bukannya melarang masyarakat untuk mencari nafkah, tetapi bagaimana kenyamanan dan ketertiban juga terjaga. Dan ini berpengaruh bagi para pedagang yang ada di pasar. Jadi di pasar itu kan bayar retribusi dan sebagainya. Mereka sepi karena kebanyakan konsumen itu berbelanjanya di pedagang-pedagang di atas trotoar. Itu ketertiban, kenyamanan, keindahan, estetika kota juga akan menjadi kurang bagus. Ya, jadi tadi juga Pak Pol PP mohon dukungan kepada kami untuk ketika ada penertiban itu untuk menjadi satu frekuensi lah. Sama dia kondisinya yang bodong yang tidak bayar cukai dengan para pedagang yang tidak bayar retribusi yang berada di sepanjang trotoar. Rapat kerja ditutup dengan komitmen semua pihak untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame secara berkelanjutan.